Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku mau ngobrol santai aja, sharing-sharing masalah tentang kelistrikan gitu ya, PLN. Nah, jadi sebelumnya itu aku listriknya tuh pas kebayar. Nah, pindah rumah jadi listriknya tuh prabayar. Nah, pertanyaan di video ini itu apakah Strom token prabayar itu bisa disimpan atau istilahnya nandon ya, dan digunakan besok-besoknya lagi. Jadi ketika KWH-nya tuh habis, kita nggak usah bingung-bingung, tinggal masukin Strom token yang udah kita simpan itu boleh atau enggak. Nah, sebelum aku ngalamin sendiri itu ada yang bilang boleh dan ada yang menyarankan untuk langsung dimasukin aja. Jadi buat kalian yang nggak ngerti, itu kayak prabayar itu yang token yang digunain kayak pulsa. Jadi kita isi pulsa dulu, kita isi voucher dulu, baru digunain. Nah, kalau listrik pasca bayar itu kita bayarnya akhir bulan. Nah, untuk kedua kayak program PLN ini itu ada plus minusnya ya. Jadi aku kan pindah rumahnya tuh bulan Desember, itu udah aku isi token vouchernya 20.000. Nah, jadi kebiasaan aku itu kayak suka nyimpen voucher. Nah, kayak gitu, karena aku sebelum memutuskan untuk nyimpen token itu, aku udah searching di web-web manapun, itu katanya nggak apa-apa nyimpan, dan Strom token itu nggak ada kadaluarsanya. Oke lah, aku simpan kan voucher itu sampai pada tanggal kejadian itu tanggal 5 Maret 2021 itu ada petugas PLN yang kontrol meteran gitu. Nah, dari situ ibu aku yang tanya-tanya kayak, "Pak, ini kontrolnya berapa bulan sekali?" kayak gitu. Pokoknya tentang listrik prabayar lah intinya, karena kan kita baru aja jadi pengguna listrik prabayar. Nah, di situ petugas PLN-nya tuh bilang kalau kontrolnya tuh setiap 6 bulan sekali. Terus habis itu setelah ngecek itu, waktu itu KWH aku udah tinggal sedikit, tapi aku nggak ngontrol ada berapa. Pokoknya setelah petugas PLN-nya itu pulang, itu sore harinya tuh aku mau isi, karena aku cek di KWH aku tuh udah mau 5. Nah, biasanya kalau 5 itu kan tandanya merah ya. Merah tuh biasanya kayak ada alarm bunyi kayak titit kayak gitu. Nah, oke lah, aku mau isi kan. Nah, di situ itu kondisinya aku udah nyimpen 5 voucher token. Nah, itu totalnya tuh ada 500.000. Nah, itu ditulis di display meterannya tuh tulisannya tuh gagal. Nah, aku bingung dong. Tuh aku telepon PLN pusat 123. Terus udah ditungguin aja mbak gitu. Terus beberapa jam kemudian itu baru petugasnya tuh datang, dan waktu itu nggak berhasil sampai di situ. Itu listrik aku prabayar itu di loss. Nah, di loss itu udah orangnya tuh nggak ngomong apa-apa, cuman aku tanya, "Pak, ini aku udah beli token, udah aku beli voucher, ini kalau misal di loss kayak gini tuh bakalan bisa kepake atau enggak?" kayak gitu kan. Terus katanya petugasnya PLN yang ngelos listrik aku tuh bilang, "Ya nggak apa-apa, bisa dipakai kok." Terus habis itu aku disuruh nunggu. Nah, selama nunggu itu listrik aku di loss kan, itu aku hitung sampai 1 bulan lebih, tanggal 6 sampai tanggal 6 Maret sampai tanggal 6 April itu loss kan, itu terhitung 1 bulan. Nah, petugas PLN-nya tuh baru datang lagi tuh tanggal 15. Nah, tanggal 15 itu peralatan listrik aku itu apa ya namanya ya, pokoknya yang kotak-kotak itu digantinya sama petugasnya itu tanggal 15 April. Nah, tanggal 15 April semua itu diganti. Token aku pas itu diisi 5 KWH kan, sebentar lagi titit kan. Yaudah, terus katanya petugas PLN-nya itu, mbaknya kalau punya voucher token itu nanti mbaknya ke ULP terdekat gitu, kayak yang PLN cabang gitu kan. Terus mbaknya minta nomor penggantinya dari voucher ini. Terus ini aku ada punya 5 voucher kayak gitu. Iya, bisa diganti semua. Ya udah, akhirnya kan aku aman gitu, ngerasa kayak lega. Ya udah, akhirnya aku mau gimana lagi kan, terus beli voucher lagi buat masukin si listrik baru itu 20.000, voucher 20.000 itu. Nah, setelah itu besoknya lagi aku langsung ke PLN cabang terdekat sini kan. Terus yaudah aku tanya-tanya
kan itu dikasih kertas, bukan tanya-tanya sih, dikasih kertas, terus aku tinggal sodorin gitu aja. Terus habis itu setelah aku nunggu petugas PLN-nya turun, terus bilangnya, Mbak, ini mbaknya nggak keliru, mbaknya udah input, ini kok kayak katanya nggak diinput, kayak gitu kan, kayak seakan-akan itu kan aku bohong di situ, padahal aku belinya itu di Shopee. Nah di Shopee itu biasanya kan kayak ada gratisan gitu kan guys. Nah aku belinya itu bener deket-deket, tapi masukinnya itu nggak dalam dalam waktu dekat gitu. Pokoknya aku setiap masukin voucher itu ketika KWH aku tuh mau habis kayak gitu. Jadi nggak setelah aku masukin lagi, setelah aku masukin lagi kayak gitu. Jadi istilahnya tuh kan nggak nandon kan. Nah di situ tuh di laporan kan, setelah aku nyodorin kertas itu dikasih kayak laporan bukti aku udah input vouchernya itu. Nah di situ tuh kayak tertulis, aku setelah aku masukin voucher itu kan, biasanya kalau aku masukin voucher 20.000 itu kan habisnya tuh semingguan. Nah di sini tuh belum sampai seminggu guys, aku tercatatnya tuh udah input lagi gitu. Padahal itu aku kan setiap catetin voucher ini aku inputin tanggal berapa itu kan selalu aku catat kan guys. Nah antara catat kan yang bawah 5 itu kan belum aku gunain sama sekali, tapi di laporan PLN nya tuh udah terinput. Nah kan ada 5 kalau nggak ada berapa gitu ya, aku lupa. Itu yang satunya yang nominal voucher 200.000 itu alhamdulillahnya aja nggak terinput kayak gitu. Tapi sejujurnya tuh yang nominal ada 5 kalau nggak 4 itu semuanya belum terinput, dan semuanya tuh totalnya tuh 500.000 guys. Nah setelah itu aku kan jadi shock gitu, kok antara 500.000 yang nggak terinput tuh cuma 200.000, padahal semuanya tuh belum terinput guys. Dan itu udah aku catetin semuanya, istilahnya dari awal aku pindah di sini, dari awal aku input token, aku beli token, itu aku catetin semua. Dan untuk pembeliannya tuh bener guys di laporannya itu. Cuman untuk yang masuk input, tanggal inputnya ini yang aku agak-agak, ini kok ada yang nggak beres kayak gitu. Ya udahlah, namanya kita cuman masyarakat kecil ya, waktu itu aku nggak diem aja guys. Aku tuh kayak istilahnya memperjuangin hakku. Ini aku udah beli, aku udah bener-bener, aku udah jujur, istilahnya aku nggak nyolong listrik kayak gitu kan istilahnya. Ya udah, terus mau gimana lagi kalau petugasnya bilang ya ini laporannya mbak kayak gitu, dari meterannya, chipnya ya emang kayak gini. Nah, itu mau coba lihat stok voucher aku yang diinput ini bener apa enggak gitu loh tanggalnya kan. Ada beberapa voucher yang aku beli udah aku inputin, terus ada beberapa voucher yang aku beli tapi belum aku inputin gitu, belum aku masukin. Nah itu aku mau tanya ke petugas PLN-nya, tapi petugas PLN-nya tuh bilang ini tuh beda chip mbak kayak gitu. Jadi kan istilahnya kayak aku mau kayak nunjukin aku salah apa bener sih kayak gitu. Kayak aku tuh mengkekuin, kayak aku tuh kekeh banget, itu aku tuh bener, aku tuh belum masukin. Tapi coba aku kayak istilahnya kayak ke bawah gitu loh, istilahnya kayak gimana ya, kayak ya kalau aku bener salah gitu, aku mau lihat yang tanggal yang udah aku inputin ini kayak gitu. Terus tapi katanya petugas PLN-nya tuh kayak chipnya tuh beda, ini tuh cuma 6 bulan, jadi yang ini itu kayak hilang gitu, kayak nggak bisa dibuka lagi. Aneh kan guys. Jadi itu kayak aku ya udahlah ya, istilahnya kayak ya udahlah kayak gitu, sakit hati sih iya ya. Jadi dari situ pengalaman aku sendiri itu kayak kok kayak gini, mending aku ganti pas kebayar ya kan, ketimbang prabayar. Jadi aku udah nandon voucher 500.000 itu nggak sedikit ya guys kayak gitu. Nah itu kayak dihilangin gitu aja. Terus listrik aku kan di los, itu juga kayak dikasihin biaya kayak gitu. Nah biayanya tuh kayak 60% kalau enggak, ya 60% kalau nggak salah, kalau nggak 60, kalau nggak 50% kayak gitu, sekitar 50.000 kurang lah, 48.000 kalau nggak salah, itu biaya ngelos listrik selama 1 bulan itu. Nah itu alasannya ini aja udah dipotong 60% loh mbak, jadi nggak apa ya, kayak nggak ditarif
kayak nggak disuruh bayar 100% full gitu, nggak, cuma 60% aja. Ya udah, aku udah kehilangan voucher 500.000 kan ya, terus aku disuruh bayar loss-nya itu. Kayak kalau loss-nya tuh ya nggak apa-apa sih, oke aku maklumin aja, aku udah loss, syukur-syukur masih ditagih 60% kan ya, nggak 100%. Itu udah aku bayar 48.000, terus PPN-nya tuh 50.000. Terus aku bayar di loket depannya PLN cabang itu, ada adminnya sendiri guys. Jadi aku waktu itu bayar 55.000 ya, kalau nggak salah 55.000. Oke, aku waktu itu kan bulan puasa ya, jadi aku ya ampun ya Allah, sabar kayak gitu. Ya udah, pengalaman aja. Terus waktu itu aku lebih keselnya lagi waktu aku bilang aku tuh beneran loh mas, istilahnya aku udah nyatetin, aku tuh kayak keke sama aku sendiri kayak gitu. Aku udah nyatetin, aku bener-bener kayak gitu, ini loh catatan aku kayak gitu. Terus petugas PL-nya, ya kalau kayak gitu aja aku juga bisa mbak, kayak gitu. Kayak ya ampun, pihak PL-nya tuh bilang kayak gini, ya kalau mau bukti yang kuat gitu, mbaknya setiap input itu mbaknya videoin kayak gitu. Hah? Oke lah, kayak gitu. Ya daripada aku gimana kan wani ngalahin gitu ya. Ya udahlah, rezeki itu kan yang kasih kan Allah kan ya. Ya udah, mau gimana kan kita bisanya cuman ikhlas kan. Dari situ ya aku kayak ngambil pelajaran aja kalau yang namanya Storm token itu jangan disimpan guys. Karena takutnya bukan seudon atau gimana ya, pokoknya hati-hati aja. Setiap kita beli token, setiap beli Storm token voucher itu langsung diinputin, kalau enggak ya nanti kejadiannya sama kayak aku guys. Ya itu tadi sedikit sharing sih dari aku untuk plus minusnya sendiri antara listrik pasca bayar dan prabayar. Bisa kalian cari-cari sendiri di web. Dan inti dari video ini aku cuman mau kasih saran ke kalian, sebaiknya jangan disimpan Storm tokennya. Jadi kalian setiap beli langsung inputin aja, tuh lebih aman. Kalau pas habis kalian beli lagi itu nggak apa-apa. Jadi no tandon, oke, segini dulu video ngobrol-ngobrol santai dengan aku. Semoga video ini bermanfaat, dan video ini nggak bermaksud kayak menyudutkan salah satu pihak gitu ya. Ini pembelajaran buat aku sendiri aja, dan buat teman-teman supaya nggak kejadian kayak aku lah. Intinya kayak lebih hati-hati aja kayak gitu. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.